Oke, baik. Mohon maaf saya ulang kembali. Jadi untuk kegiatan TWEB 4 ini saya akan langsung membahas terkait tugas Bapak Ibu khususnya di tugas 4 dan tugas 3 yang dimana saya akan langsung mereview bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan untuk bisa dilengkapi jika ada kekurangan. Saya izin share screen. Oke, baik. Ini saya mulai dari tugas 3 dan tugas 4. Untuk waktu pengumpulan tugas, kalau tidak salah sampai 30 Desember atau akhir Desember pokoknya Bapak Ibu ya. Karena terkait ada bencana juga jadi dimundurkan. Namun untuk bisa segera melengkapi di tugas 3 dan tugas keempat. Oke, saya izin buka. Oke, ini dari Yulita Daniel. Nah, terkait analisis naratif tentang pengalaman penggunaan dengan aplikasi mobile banking, oke, untuk cover sudah cukup. Jadi, untuk yang tugas 3 dan tugas 4 adalah dikumpulkan dari bab 1 sampai selesai ya, Bapak Ibu ya. Jadi, dari cover, daftar isi sampai daftar pustaka. Oke, ini di tugas 3 cover. Nah, daftar isi juga sudah lumayan, sudah bagus, sudah penomorannya sudah bagus. Walaupun di bagian sininya, nah harusnya bab satu pendahuluan di sini harusnya ada A latar belakang masalah, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, dan kemudian selanjutnya juga seperti itu A landasan teori, B kajian pustaka dan seterusnya. Itu kekurangannya di situ. Oke, kemudian dari bab satu pendahuluan, nah biasanya latar belakang masalah ini bukan ditulis di tengah, tapi biasanya ditulis di ujung sini, ujung pojok kiri, dengan ada A latar belakang masalah. Jadi nanti mungkin bisa diubah untuk proposal yang ini eh, sudah untuk setiap kalimat ini sudah ada citasinya, boleh pakai body note atau pakai footnote. Nah, kalau yang punya siapa tadi Bu Yulita tadi ini menggunakan footnote tidak masalah, jadi dibebaskan Bapak Ibu ya, terserah mau pakai footnote atau body note. Di sini pakai body note sudah cukup baik. Setiap paragraf ada citasinya atau referensinya. Hanya saja kekurangannya ini masih belum rapi, belum kanan kiri, mungkin bisa di blok, kemudian paragraf rata kanan kiri. Oke, kemudian selanjutnya, oke, di latar belakang juga sudah ada penelitian terdahulu. Jadi di latar belakang ini mungkin kembali ke tugas satu ya, terkait latar belakang harus ada menjelaskan penelitian terdahulu yang mendukung terkait judul penelitian kita, sehingga penelitian kita itu benar-benar bisa terbayangkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi ini masih rata kanan kirinya sangat kurang. Jadi harus dibaikin dulu terkait paragraf kanan kiri. Oke, kemudian nah ini rumusan masalah. Jadi semua subbab itu ditaruh di kiri, paragraf kiri. Oke, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam. Nah, ini untuk rumusan masalah jangan ada lagi paragraf seperti ini, tapi langsung tulisan berdasarkan latar belakang atau berdasarkan eh, latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Nah, ini ini bukan pertama, kedua, ketiga, tapi ini harus diubah menggunakan angka satu. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Satu, bagaimana nasabah? Dua, jadi pakai angka dua, pakai angka tiga, empat, dan lima. Nah ini mungkin terlalu banyak dalam mengerjakan skripsi. Kalau lima rumusan masalah, kenapa terlalu banyak? Karena untuk skripsi sendiri dikerjakan biasanya hanya 4 bulan.
Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan 5 rumusan masalah, maka limanya ini harus terjawab sampai akhir. Maka kalau datanya sangat banyak, takutnya menyulitkan Bapak Ibu nantinya. Jadi mending ambil aja, misalkan dari 5 ambil saja 2 tidak apa-apa. Oke. Kemudian, nah ini juga silahkan ditaruh semua yang subbab ditaruh di kiri. Tujuan penelitian ini juga sama. Tujuan penelitian tidak ada berupa paragraf dan ini terlalu banyak. Tujuan penelitian di bab 1 kemarin itu menjawab rumusan masalah. Ketika rumusan masalahnya ada 5, maka tujuannya juga ada 5 dan tidak ada paragraf. Jadi langsung tujuan dari penelitian ini adalah satu. Karena di sini ada 5 poin, maka di tujuan juga ada 5 poin. Nah, untuk manfaat itu baru bebas, tidak harus 5. Jadi cukup eh, yang tergantung penelitian Bapak Ibu nantinya. Kalau di sini juga di manfaat penelitian juga wajib dibuat poin 1, 2, 3. Jadi jangan berupa paragraf ini masih salah. Jadi nanti bisa diganti Bu Yulita untuk penomoran ini diganti angka 1 sampai 5. Tujuan juga menjawab rumusan masalah, berarti dari nomor 1 sampai nomor 5. Manfaat juga dibuat poin. Oke, kemudian di bab 2 kajian pustaka dan landasan teori. Nah, landasan teori di sini silahkan ditaruh juga di pojok kiri di sini. Oke, landasan teori ketika menuliskan kan tadi judulnya analisis naratif. Nah, ini berarti wajib di bold juga. Jadi misalkan di sini landasan teorinya pakai 2.1 landasan teori, maka di sini adalah masuk ke subbab lagi 2.1.1. Jadi ini ada di boldnya, ini masih salah. Oke. Kemudian terkait di landasan teori, ini menjelaskan tentang teori-teorinya. Nah ini oke. Untuk landasan teori ditekankan untuk ada ini ya Bapak Ibu ya, terkait sitasi, referensi ini juga sudah ada. Jadi wajib di landasan teori ada referensinya. Jadi jangan berupa kalimat aja tapi nggak ada sumbernya itu dari mana. Ini sudah ada. Namun seperti di bab 1 ini masih kurang rapi karena tidak paragraf rata kanan kiri. Jadi bisa diubah kanan kiri. Oke, ada teori analisis naratif, ada teori pengalaman pengguna. Ini juga masih sama, belum rapi. Oke, secara umum enggak apa-apa lah teorinya untuk proposal, karena kan masih proposal. Kalau nanti Bapak Ibu mengajukan proposal, mungkin teori seperti ini sudah ya lumayan lah. Walaupun nanti mungkin akan diminta tambahin lagi, tapi paling enggak sudah ada sedikit terkait teori-teorinya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini di kajian pustaka juga sama ditaruh di pojok sini, di mana di kajian pustaka itu terkait penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Oke, jadi ini nggak usah lagi ada sub-sub bab lagi. Di kajian pustaka langsung menjelaskan per paragraf. Setiap paragraf menjelaskan satu penelitian terdahulu. Nah, ini masih tercampur-campur. Harusnya menjelaskan kajian pustaka itu adalah menuliskan penelitian siapa, oleh siapa, dengan judulnya apa, baru jelaskan hasil penelitiannya. Nah, itu yang tepat seperti itu. Jadi, harus rinci judul penelitiannya apa, nama penulisnya siapa, hasil penelitiannya apa. Nah, di kajian pustaka itu minimal ada 5 penelitian terdahulu. Nah, ini sepertinya Bu Julita masih
Nanti bisa diatur lagi. Jadi nggak usah ada sub-subbab lagi, tapi langsung saja paragraf per penelitian terdahulu. Nah, nanti saya juga minta nanti Bapak Ibu untuk membuat tabel. Jadi setelah penjelasan paragraf harusnya ada tabel yang dimana terdiri dari perbedaan penelitian dengan penelitian kita dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Jadi setelah penjelasan yang panjang, 5 paragraf tadi dimasukkan dalam tabel terkait persamaan dan perbedaannya dengan penelitian kita. Jadi supaya terlihat jelas gap penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Jadi ini bisa diubah lagi nanti. Oke, ini untuk pertanyaan penelitian. Sebenarnya pertanyaan penelitian ini kurang lebih sama di rumusan masalah. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya tadi ada 5, maka di sini juga harusnya ada 5. Nah, ini dan juga masih bentuk kata ya. Harusnya bentuk angka semuanya, jangan berupa kata lagi. Oke, kemudian hipotesis. Sebenarnya hipotesis untuk ini ya, Bapak Ibu ya, hipotesis untuk eh, penelitian kuantitatif. Tapi kalau Bapak Ibu kualitatif harusnya tidak ada hipotesis. Jadi kalau tidak ada hipotesis tidak apa-apa kalau di penelitian kualitatif. Yang kuantitatif itu yang menyebar kuesioner, terus itu yang uji-ujinya akan menggunakan uji statistika ya. Nah, itu wajib menggunakan hipotesis. Tapi kalau dia kualitatif maka tidak perlu ada hipotesis. Jadi nanti dipastikan lagi untuk menuliskan hipotesis, di mana hipotesis itu penulisannya adalah H0 dan H1, bukan berupa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti mungkin bisa diganti lagi Bu Julita, di Bu Julita ya, pasti dipastikan apakah ini kualitatif atau kuantitatif. Oke, kemudian di bab 3 di metode penelitian, nah ternyata di sini pendekatan kualitatif. Berarti hipotesisnya tidak perlu, ini dibuat juga di paragraf kiri, rata kiri. Oke, di sini pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Oke, nah di bab 3 itu kan ada metode penelitian. Nah, ini metode penelitian sudah di sini, harusnya di sini adalah jenis penelitian, bukan metode penelitian. Jadi ada subbab jenis penelitian, kemudian ada subbab lokasi penelitian. Nah, nanti baru ada lagi subbab teori pengumpulan data, terus tuh ada lagi sebab analisis datanya pakai metode apa. Nah, itu nanti. Jadi kalau ini bab tiganya, nah ini teknik pengumpulan data. Jadi kalau di sini kurangnya adalah bukan kurang ya, malah dijelaskan berupa paragraf, tapi mohon diminta untuk ini diganti jenis penelitian, kemudian di sini ada lokasi penelitian, ini ada subbab dulu lokasi penelitian, baru ada lagi ini teknik pengumpulan data ini sudah benar ditaruh di kiri juga. Kemudian ada instrumen penelitian juga ditaruh di kiri. Harusnya ada lagi satu teknik analisis data. Jadi setelah ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Nah, analisis data kualitatif biasanya pakai yang Huberman, yang dimana ada kondensasi data, terus itu penarikan kesimpulan dan lainnya. Jadi ada 3 ya untuk kualitatif. Jadi nanti bisa diganti dulu untuk ininya, sub-subbabnya. Oke, nah, ini populasi dan sampel juga ini kalau di kualitatif itu biasanya bukan populasi dan sampel, tapi langsung narasumbernya. Karena kalau kualitatif jumlah partisipannya itu tidak banyak gitu. Jadi
jarang ada bahasa populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel ini bahasa yang digunakan untuk kuantitatif. Jadi nanti bisa dilihat lagi apakah penulisannya populasi dan sampel atau bukan. Oke, bab empatnya ini belum karena ini yang di bab 3 ya. Oke, saya lanjut. Jadi di sini saya membahas terkait yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Oke, ini pengembangan sistem informasi penjualan dan inventory manajemen pada toko Hadi Lambung oleh Bapak Dedi Kurniawan. Oke, kita lihat. Ini cover sudah bagus. Nah, ini daftar isi. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ini mungkin kurangnya ini ya. Bab satu pendahuluan ini mungkin bisa dikeataskan jadi langsung jadi satu. Bab satu pendahuluan. Jadi nanti bisa langsung tersambung. Nah, ini sudah ada subbabnya 1.1, 2, 3, dan 4. Bab 2-nya juga harusnya ada landasan teori dan kajian pustaka. Nah, bab 3 juga ada metode penelitian. Oke, tapi secara garis besar sudah cukup baik. Oke, mari kita lihat. Nah, ini masih sama kasusnya ya. Eh, Masih belum rapi, paragraf kanan kiri mohon dirapikan nanti Pak Dedi. Bisa dirapikan paragrafnya kanan kiri diberi paragraf juga, tapi untuk subbabnya ini sudah cukup benar. Mungkin ini jaraknya masih terlalu jauh, bisa diperbaikin sedikit. Oke, ini menggunakan body note. Kalau yang tadi menggunakan footnote, kalau yang Pak Dedi menggunakan body note, yang mana yang benar terserah. Jadi dua-duanya sama benar, tapi harus konsisten. Kalau dari awal menggunakan body note itu seperti ini ada setiap kalimat terus ada sumbernya, sumbernya dituliskan dengan nama dan tahun. Ini namanya body note. Oke, terus di sini juga oke baik sudah baik di sini sudah menjelaskan teori-teorinya disertai referensinya. Oke, nah ini juga sudah ada penelitian terdahulu dijelaskan. Oke, sudah baik. Oke, oke, ini sudah baik. Di latar belakang tinggal dirapikan paragrafnya. Nah, ini yang saya maksud juga langsung berupa kalimat seperti ini. Jadi nggak usah lagi ada paragraf. Jadi rumusan masalah langsung aja seperti ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah ini. Nah, ini bagaimana cara mempermudah proses penjualan, meningkatkan pendataan yang baik, dan seterusnya. Nah, hanya saja di tujuan penulisan, jadi tujuan penelitian ini harusnya menjawab satu saja, ini menjawab empat, jadi berbeda. Jadi silakan mungkin empat ini dirangkum menjadi satu agar sesuai dengan rumusan masalah. Kalau tujuan ini tujuan penelitian ya, bukan penulisan. Jadi kalau di sini ada empat, kalau di rumusan masalah ada satu saja pertanyaan, maka di tujuan juga cukup satu, jangan berbeda. Oke, di manfaat penelitian ini sudah baik. Mungkin spasinya saja ini mungkin terlalu lebar. Mungkin bisa dijadikan 1,15 saja, tidak apa-apa. Oke, kemudian bab 2 kajian pustaka. Nah, ini paragrafnya sudah rapi. Nanti latar belakang juga dibuat rapi. Oke, terus sistem informasi sudah terkait teori sistem informasi. Oke. Jadi yang dituliskan di landasan teori adalah apa yang ada di judul kita. Ini sudah benar. Setiap ini juga sudah ada referensinya. Oke, penelitian terdahulu. Nah, ini juga ini ya masih kurang ini ya maksudnya itu pada saat menuliskan nama penelitiannya, tuliskan juga judul penelitiannya. Mungkin bisa dikutip pakai tanda petik 2. Lestari dan Nugraha pada tahun 2021 eh, melaksanakan penelitian dengan judul A.
Baru dalam penelitian tersebut didapatkan hasilnya bahwa sistem informasi jualan berbasis web menemukan peningkatan efisiensi hingga 35%. Jadi dibuat seperti itu. Jadi harus ada nama penelitinya, judul penelitiannya apa, hasilnya apa. Nah, kalau seperti ini kurang bisa terbaca. Jadi orang harus mencari ke daftar pustaka dulu. Apa ini yang dilakukan sama Lestari sama Nugraha? Nah, seperti itu. Jadi seharusnya ada judul penelitiannya, baru hasil penelitiannya apa. Oke, ini sudah ada satu, dua, tiga, empat, ada empat ini ya. Tapi masih kurang. Sebenarnya sudah bagus, hanya saja penyajiannya harusnya lebih panjang lagi tuh, lebih detail apa yang terjadi di penelitian tersebut. Mungkin karena masih proposal ya, jadi masih bisa diterima lah. Tapi sebaiknya lebih panjang lagi, lebih detail lagi apa yang ada di dalam penelitian tersebut. Oke, sama ini harusnya ada dibuat tabel, tabel antara yang menceritakan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Jadi gapnya akan jelas. Oke, di sini ada kerangka pemikiran, di mana di sini ada variabel X1 sama X2-nya sebagai variabel bebas, efisiensi operasionalnya variabel tertutup. Oke, pertanyaan penelitian. Nah, ini oke, hipotesis. Nah, hipotesis di sini yang saya maksud yang beberapa kali saya periksa, hipotesis kan hanya untuk kuantitatif ya. Ini kuantitatif ya di sini. Ini mungkin penelitian research and development R&D di mana berhubungan dengan kuantitatif juga. Untuk hipotesis penelitian itu kan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini untuk penulisan hipotesis tidak ada H2, tidak ada H3. Hipotesis itu hanya ada H0 dan H1. Jadi misalkan bagaimana penerapan sistem informasi penjualan. Jadi hipotesis yang pertama untuk pertanyaan nomor satu adalah H0-nya penerapan sistem informasi penjualan tidak berpengaruh positif. H1-nya yang ini penerapan sistem informasi berpengaruh positif. Kemudian untuk pertanyaan nomor dua, bagaimana pengaruh manajemen? Kembali untuk nomor dua, tidak bisa dimulai dari H2, tapi penulisannya dari H0 lagi. H0-nya manajemen persediaan tidak berpengaruh, H1-nya berpengaruh. Untuk pertanyaan nomor tiga, sama. Dimulainya dari H0 lagi. H0-nya integrasi sistem tidak berpengaruh, H1-nya dia berpengaruh. Jadi tidak ada penulisan H1, H2, H3. Hipotesis itu hanya H0 itu untuk tidak berpengaruh, H1 untuk pengaruh. Jadi setiap pertanyaan ini ada H0 sama H1-nya. Jadi kalau ada tiga pertanyaan, ada 6 penjabaran H0 H1 untuk pertanyaan nomor satu, H0 H1 untuk pertanyaan nomor 2, H0 H1 untuk pertanyaan nomor 3. Oke, ini sudah benar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, case study. Ini nanti bisa diganti jadi research and development karena ini pengembangan sistem informasi berarti akan membuat sistem informasi. Nah, itu lebih ke R&D. Jadi bisa dicari terkait metode R&D itu seperti apa. Oke. Nah, jadi di sini ada sintak dari R&D. Jadi ada alur R&D itu apa saja yang dilakukan supaya bisa selesai penelitiannya. Ya, ini ada desain penelitian, ini sudah masuk dalam R&D-nya. Ada studi pendahuluan, pengumpulan data, analisis sistem berjalan. Nanti bisa disesuaikan sama metode R&D-nya. Oke, teknik pengumpulan data. Oke, ini sudah cukup. Nanti tinggal tambahkan teknik analisis datanya seperti apa. Seperti itu. Ini daftar pustaka sudah ada juga. Oke, baik. Ini sudah cukup baik. Jadi tambahkan tadi yang kurang-kurang di bab tiganya, di bab duanya juga di penelitian terdahulu.
Itu buat Pak Dedi. Ini saya buka lagi. Ini dari siapa ya? Nah, ini untuk cover ini masih kurang. Jadi mohon Bapak Ibu yang dikumpulkan itu dari cover seperti yang tadi di sini. Ini sudah ada covernya. Nah, covernya seperti ini. Nanti bisa di Oke. Nah, ini belum ada covernya, jadi mohon ditambahkan covernya. Terus dituliskan judulnya, namanya siapa, nanti bisa biasa. Ini judulnya evaluasi sistem e-learning di sekolah, studi kasus pada permasalahan koneksi dan performa sistem. Nah, ini juga harusnya daftar isinya tadi dibuat ya nomor-nomor, ini masih kurang sekali, jadi bisa diubah dulu terkait daftar isinya. Oke, nah setiap selesai daftar isi, itu setiap mulai bab itu wajib di halaman berikutnya. Jadi jangan di halaman yang sama. Jadi silahkan di enter sampai masuk ke halaman berikutnya. Jadi ini di enter dulu. Oke, ini untuk latar belakangnya. Nah, ini latar belakangnya terlalu singkat. Ini silakan diubah lagi. Harusnya ada teori tentang sistem e-learning, terus teori tentang evaluasi, baru bagaimana permasalahan itu dijelaskan secara detail. Nah, ini masih terlalu ini ya, terlalu singkat. Walaupun di sini sudah ada pakai body note untuk referensinya, tapi ini masih sangat kurang. Ini teori, terus langsung masuk fenomena. Ini belum ada penelitian terdahulu yang terkait sama penelitian kita, jadi wajib ditambahkan lagi. Ini sudah ada sebenarnya. Nah, ini terbalik ya, harusnya penelitian terdahulu itu sebelum fenomena. Jadi fenomena ini terakhir setelah penelitian terdahulu baru masuk ke keinginan kita mau meneliti apa. Nah, ini masih kurang banyak ya. Biasa latar belakang itu bagusnya itu bisa sampai 2 sampai 3 halaman untuk di latar belakang. Jadi bisa ditambahkan lagi teori-teorinya sehingga berhubungan hingga sampai di fenomena kita. Kalau penulisan seperti ini malah bentuk penulisan artikel, sedangkan kita mau jenis proposal penelitian gitu. Oke, rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Nah, ini ada 3 rumusan masalah, maka sudah ada 3 juga tujuan penelitian. Ini sudah benar. Manfaat penelitian. Nah, ini manfaat penelitian mungkin bisa dipecah untuk pribadi apa, untuk instansi apa, untuk penelitian selanjutnya apa gitu. Tapi kalau memang mau seperti ini saja dulu masih bisa. Tapi ini masih terlalu singkat, bisa ditambahkan lagi untuk latar belakang sampai tujuan penelitian dan manfaat itu harusnya 3 halaman minimal seperti itu. Jadi di bagian latar belakang ini yang harusnya sangat panjang karena ini menggambarkan apa yang sedang kita teliti. Ini terlalu singkat, masih belum terlihat mau mengerjakan apa. Oke, di bab 2, nah ini setiap bab, ingat setiap bab silahkan ke bab selanjutnya, di enter sampai di halaman baru. Nah, ini dari bab 1 sampai bab 3 hanya ada 5 halaman. Ini terlalu sedikit, tidak bisa dibilang proposal. Kajian pustakanya adalah penelitian terdahulu. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah ada 4 penelitian terdahulu, namun sebenarnya sudah cukup ya, 4 ya. Ini tinggal dilihat tabel saja, dibuat tabel tadi persamaan penelitian dan perbedaan penelitian di bawahnya sini ditambahkan. Nah, yang kurang itu di landasan teorinya. Harusnya
landasan teori tentang teori e-learning. Nah, ini satu halaman. Teori sistem informasi satu halaman. Kualitas jaringan satu halaman. Teori kepuasan satu halaman. Ini terlalu singkat. Empat teori tidak sampai satu halaman. Nah, ini salah ya. Ini sangat kurang nantinya. Jadi, mohon ditambahkan cari skripsi-skripsi terdahulu untuk bisa dimasukkan di skripsi kita. Kalau lewat artikel dia sedikit, lewat AI juga sedikit. Nah, sebaiknya pakai skripsi terdahulu itu ada teori-teori mereka di buku mereka tuh yang bisa menuliskan harusnya bahkan lebih dari satu halaman untuk satu teori seperti itu. Ini masih sangat kurang, tapi ya kerangkanya sudah seperti ini gitu. Tinggal tambahkan saja ini kalimat-kalimatnya supaya bisa lebih maksimal. Oke, pertanyaan penelitian ini sama kayak tadi. Nah, untuk hipotesis sama ya. Hipotesis itu menjawab pertanyaan penelitian. Jadi di sini kurang. Hipotesis itu harusnya untuk pertanyaan nomor satu berarti ada H0 H1. Nomor 2 juga ada H0 H1-nya. Nomor 3 ada H0 H1-nya. Bukan H2. H2 itu nggak ada ya. Hanya ada H0 dan H1. Setiap pertanyaan dijawab dengan H0 H1. Nomor 2 H0 H1 dan seterusnya. Ini juga sama di bab tiganya silakan di enter sampai muncul di halaman baru. Di sini dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Nah, ini mungkin nggak tahu ya, ini mungkin bisa diperhatikan lagi sepertinya eh, salah ya. Harusnya kualitatif ya. Karena judulnya adalah evaluasi sistem e-learning di mana teknik analisis datanya nanti pengumpulan datanya menggunakan wawancara sepertinya. Jadi nggak ada ini kan nggak ada pakai uji-uji statistika ini masih sangat kurang di bab tiganya harus ada metode penelitiannya. Nah ini harusnya kualitatif karena akan langsung kontak dengan penggunanya. Kalau mau kuantitatif bukan seperti ini judulnya, tapi pengaruh sistem e-learning di sekolah terhadap apa gitu. Tapi kan kalau di sini mau mencari apa permasalahan koneksi dan performa sistem, bagaimana mengevaluasinya. Ini lebih ke kualitatif nantinya. Ini bisa diperhatikan lagi, ini harusnya kualitatif. Ini juga belum ada lokasi penelitiannya di mana, teknik pengumpulan data dan instrumen ini sudah, teknik analisis datanya belum, dan lainnya. Daftar pustaka sudah, tapi penulisannya masih kurang. Coba diperhatikan lagi penulisan yang benar seperti apa. Oke, ini untuk nggak tahu ya tadi ya. Silakan covernya disesuaikan lagi, diubah yang benar ya. Oke, ini saya buka lagi oleh Imade Indra Wijaya. Implementasi sistem kontrol otomatis pada switchgear 6 kV menggunakan Arduino Uno. Nah, ini juga sama seperti Pak Dedi tadi ke R&D, Research and Development. Oke, cover sudah, daftar isi ini silakan dibuat daftar isinya, daftar gambar, tabel pendahuluan. Oke, ini sudah cukup. Oke, sudah baik. Hanya saja di sini ada yang bot, ada yang enggak. Untuk subbab sebaiknya nggak usah dibot. Apa sesuai aturan nanti gimana? Setahu saya sih dibot semua nanti di sini supaya bagus seperti itu. Oke, di latar belakang. Nah, ini sudah rata kanan kiri. Hanya saja di kalimat ini belum ada referensinya dari mana harus ditambahkan. Jadi nggak boleh ya dalam satu paragraf itu nggak ada referensinya dari mana. Nah, kalau seperti ini kan Arduino sebagai open source electronic platform. Nah, ini ada teorinya dari Jamison 2011. Ini menggunakan Buddy Node.
Nah, di mana dalam penulisannya itu titiknya ini jangan ada di sini ya. Titiknya ini dihapus dulu. Titiknya itu diletakkan setelah penulisan body note. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini juga belum ada sumbernya. Ini bisa dituliskan oleh siapa? Oke. Beberapa keunggulan yang dimiliki Python. Nah, ini sudah ada. Nah, ini penulisan yang benar. Titiknya bukan di sini, tapi di ujung sini sudah ada sumbernya. Penelitian yang dilakukan oleh, nah ini bisa dituliskan seperti ini. Oke. Oke, rumusan masalahnya bagaimana merancang tiga, tujuan penelitiannya ini kurang satu. Jadi wajib ada tiga juga kalau di sini ada tiga rumusan masalah. Jadi wajib terjawab semuanya. Oke, manfaat penelitian sudah terbagi, ada akademis, ada praktis, ada industri. Nah, ini sudah masuk ke halaman bab 2 ke kertas baru, paragraf ke halaman baru ya, sudah benar. Oke, di kajian pustaka menjelaskan penelitian terdahulu. Oke, ini sudah benar per paragraf itu menjelaskan penelitian terdahulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam penelitian terdahulu. Nah, ini yang saya maksud ya, Bapak Ibu semua nanti kalau melihat setelah penjelasan setiap paragraf dibuat tabel seperti ini. Ada kolom nomor, judul penelitian, ini persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita itu apa, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita itu apa. Jadi dibuat seperti ini. Nanti terlihat apa sih persamaannya, apa sih perbedaannya dari di sini ada enam ya, ada enam penelitian terdahulu. Jadi akan terlihat. Nah, di sini ada penjelasan apa sih gap penelitian yang terjadi. Ini sudah baik. Landasan teori ada tentang sistem monitoring dan kontrol, sudah ada sumbernya juga. Oke, nah ini seperti ini Bapak Ibu ya, ini sudah sangat baik untuk penulisan landasan teori dan kajian pustakanya. Oke, sudah ada sumber-sumbernya. Oke, di pertanyaan penelitian hampir sama seperti rumusan masalah. Nah, ini yang saya maksud untuk eh, penulisan hipotesis ini terbalik. Harusnya H0 ini di atas, HA-nya itu atau H1-nya di bawah. Nah, untuk yang nomor 2 itu juga sama. H0 dan H1 atau HA1. Jadi nggak ada HA2. Tetap HA0 dan HA1. Nggak ada HA2. Mungkin angka 2 ini menjelaskan ininya ya. Eh nomor berapanya ya. Jadi ini kalau mau dihapus saja angka satu-satunya ini, angka dua-duanya dihapus saja karena sudah tergambarkan di angka satu ini menjawab rumusan masalah satu, angka 2 menjawab rumusan masalah 2 dan seterusnya. Jadi hanya ada H0 dan HA. Bisa ditulis HA, bisa ditulis H1. Oke, tapi sudah cukup baik. Metode penelitian, nah ini ruang lingkup penelitian. Nah, ini yang belum harusnya di bot bahwa penelitian ini jenisnya adalah research and development atau R&D. Nah, di sini sudah ada lingkup teknisnya, bisa dicari nanti R&D itu seperti apa. Waktu penelitian sudah dijelaskan. Nah, ini desain penelitian ini menggunakan metode eksperimen terapan. Jadi di R&D itu salah satunya ada nanti kuantitatif eksperimen. Nah, ini nanti dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, uji, baru evaluasi. Ini sama kayak Pak Dedi, nanti langkah-langkahnya seperti ini. Dia masuk ke R&D-nya. Oke, populasi sampel dan objek sudah, teknik pengumpulan data. Iya, oke. Ini oke sudah rata. Ah, ini masih belum rata kanan kiri. Nanti tolong diratakan kanan kiri. Oke, prosedur penelitian. Oke, oke ini sudah sangat baik ya. Sudah ya lumayan lah proposalnya ini bisa sangat tergambarkan apa yang akan dikerjakan. Oke, daftar pustakanya juga sudah. Oke, oke baik untuk Bapak siapa nih?
Oke, Pak Imade Indra Wijaya ini sudah sangat baik. Itu bisa ditambahkan sedikit tadi yang saya bilang-bilang tadi. Untuk proposal ya sudah lumayan. Ini kurang ini ya, Bapak ya. Kurang referensi. Referensinya dari mana? Oke. Oke, itu untuk tugas 3. Nah, ini saya akan membahas terkait tugas 4 yang sudah dikumpulkan. Apa saja yang harus di... Ini ada dari Bu Yulita lagi tadi. Yang mungkin sama ya, karena harusnya bab 3 dulu direvisi baru ke tugas 4, tapi karena mungkin masalah waktu juga ya. Jadi langsung mengumpulkan tugas 4. Jadi untuk bab 1 sampai bab 3-nya ini belum ada perubahan. Jadi masih sama untuk eh, reviewnya atau yang harus diganti revisinya. Nah, saya langsung fokus ke di tugas 4 itu setelah bab 3 ada bab 4. Bab 4 itu yang Bapak Ibu tuliskan adalah ini saja. Teknik analisis datanya itu menggunakan metode apa? Itu aja. Jadi nggak sampai gimana datanya itu nggak sampai gitu, tapi cuma menuliskan metode penelitiannya itu menggunakan analisis apa. Teknik analisisnya seperti apa? Nah, ini ada transkrip data, reduksi, pengkodean, interpretasi naratif. Nah, ini seperti ini. Ini sudah benar ya. Cuma kurang rapi saja. Teknik analisis datanya sudah dituliskan. Kemudian ada ini. Sebelum masuk ke kesimpulan, ada menuliskan nah, ini batasan penelitian. Jadi di kesimpulan ini menjawab rumusan masalah. Jadi ketika menuliskan kesimpulan, di kesimpulan sementara itu harus menjawab rumusan masalah. Jadi yang pertama tadi analisis datanya pakai apa, terus kesimpulan sementara itu wajib menjawab rumusan masalah. Kalau di sini ada 5, maka di kesimpulan sementara juga ada 5 paragraf. Jadi paragraf pertama, ini saya lihat kan dulunya. Jadi harusnya di paragraf pertama itu menjawab rumusan masalah pertama, paragraf kedua. Tapi sebaiknya dibuat poin juga. Jadi kesimpulan sementara adalah 1. Nah, apa? Itu harus menjawab rumusan masalah pertama. 2, apa? 3, apa? Dan seterusnya. Nah, untuk batasan penelitian ini sangat penting. Dalam melakukan penelitian, Bapak Ibu harusnya tahu penelitian Bapak Ibu nih sampai mana gitu. Batasannya apa? Mungkin sampel populasinya terlalu besar, jadi batasannya adalah sampel yang diambil hanya segini karena populasi terlalu besar. Atau enggak, pada penelitian ini dibatasi yang dimaksud mahasiswa adalah mahasiswa semester 1 atau 2. Nah, seperti itu. Jadi, sesuaikan dengan apa yang terjadi. Yang sekiranya Bapak Ibu nggak bisa mencapai itu, maka dimasukkan dalam batasan penelitian. Oke, oke, ini sudah baik. Ini belum rata kanan kiri untuk daftar pustakanya. Nah, namun di mungkin di Bu Yulita ini sudah lumayan, sudah bagus. Yang di bab empatnya hanya saja bab 1 sampai bab 3-nya ini masih kurang. Seperti yang saya review tadi, silakan diganti sedikit lagi dari bab 1 sampai bab 3-nya. Jadi harapannya kan di tugas 4 ini Bapak Ibu nanti proposalnya sudah lumayan gitu. Dan juga di tugas 4 ada memeriksa similarity. Jadi ketika similarity Bapak Ibu masih di atas 30%, maka nanti akan saya infokan dan Bapak Ibu wajib revisi. Oke. Kemudian punya siapa lagi? Ini ada 5 orang yang sudah mengumpulkan di tugas 4. Irfan. Judulnya Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Efisiensi Kerja. Nah, ini pasti kuantitatif. Nah, ini cover sudah, daftar isinya belum ada nomor-nomornya, nanti bisa diganti. Ini di tugas 3, Pak Irfan belum ngumpul sepertinya. Langsung di tugas 4. Oke, di sini tambahkan nomor-nomornya, nanti bisa supaya bagus. Oke, ini masuk paragraf ya, setiap kalimat ini ada masuk paragraf. Ini sudah ada
Sumber referensi juga menggunakan body note. Eh, Harusnya di sini ada body note-nya Pak Irfan. Di sini ada Laudon, 2020 buka kurung tutup kurung. Ini juga Hasibuan buka kurung tutup kurung ada di situ. Di sini penelitian terdahulu sudah, rumusan masalahnya di sini ada. Nah, Pak Irfan ini sebaiknya hanya rumusan masalah yang dipakai hanya ini, sejauh mana pengaruh penerapan sistem. Jadi nomor satu dan dua ini nggak usah karena kuantitatif itu nggak ada pertanyaan bagaimana. Jadi dia langsung apakah ada pengaruh sama sejauh mana pengaruh atau seberapa besar pengaruh. Biasanya bahasanya seberapa besar pengaruh. Ini diganti seberapa besar pengaruh. Jadi tujuan penelitiannya juga hanya satu, yang ini untuk menganalisis pengaruh. Jadi nggak perlu ada bagaimana di sini. Kalau bagaimana ini ke kualitatif. Kalau punya Pak Irfan ini adalah kuantitatif. Oke, nanti bisa diubah. Di bab 2 di kajian pustaka. Oke, kajian pustaka nggak usah dibuat poin 1, 2, 3, langsung aja ke ininya, ke judul penelitiannya apa, dibuat paragraf. Jadi paragraf satu menceritakan penelitian terdahulu satu, paragraf kedua kedua, dan seterusnya. Nah, ini sudah baik, sudah lumayan detail. Tinggal ditambahkan tabel, Pak Irfan. Tinggal ditambahkan tabel, nomor, judul penelitian, perbedaan dengan penelitian kita sekarang, persamaan dengan penelitian kita sekarang. Oke, landasan teorinya ada sistem informasi manajemen, efisiensi kerja. Oke, oke ini sudah lumayan, tapi kurang banyak, ya kan? Harusnya lebih banyak lagi terkait SIM itu apa saja, efisiensi kinerja, indikatornya ini sudah ada, tapi ini masih kurang panjang penjelasannya. Tapi sudah ada indikatornya, sudah baik. Oke, di sini belum ada pertanyaan penelitian. Di bab 2 harusnya ada pertanyaan penelitian, baru ada hipotesis. Jadi ditambahkan lagi pertanyaan penelitian sama hipotesisnya. Nah, ini sudah benar H1-nya. Karena kan rumusan masalahnya hanya satu tadi. Jadi rumusan masalah ini hanya dibuat satu ya, sama tujuan penelitian hanya satu. Oke, terus di bab 3 jenisnya pendekatan kuantitatif. Oke, ini dibuat rata kanan kiri sudah benar. Populasi dan sampel. Populasinya seluruh karyawan usaha mikro kecil di Kota Kendari. Nah, ini mungkin kalau kebanyakan bisa pakai sampel. Oke, pakai teknik purposive sampling. Oke, sudah ada kriterianya, sudah benar. Ini sudah benar. Teknik pengumpulan data pakai kuesioner. Oke, ini sudah ada 2 kuesioner ya, berarti ya X dan Y. Wawancara. Nah, ini wawancara ini sepertinya tidak perlu. Fokus ke kuesioner saja untuk kuantitatif. Hanya saja wawancara diganti dengan observasi. Nah, teknik analisis data. Oke, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik. Nah, ini nggak perlu heteroskedastis, langsung saja normalitas dan linearitas, Pak Irfan. Ini sudah benar. Oke. Ya, ini sudah di bab 3-nya nanti bisa disesuaikan lagi. Bab 4-nya teknik analisis data lagi sudah benar. Kesimpulan sementara. Nah, ini sudah benar kesimpulan sementara menjawab rumusan masalah. Jadi makanya di rumusan masalah Pak Irfan buat satu saja, jangan buat 4. Jangan buat 3, buat satu saja. Tujuan penelitian juga buat satu saja terkait seberapa besar pengaruh tadi. Batasan penelitian, nah ini juga sudah. Oke, ini sudah benar di bab 4-nya. Oke, di daftar pustaka, lihat lagi cara penulisan. Sepertinya ketika miring nggak ada di bold, yang ada sepertinya di ini malah miring semua. Nah, ini coba ini masih salah ya. Ini bukan penulisannya nggak miring semua dan nggak ada yang buat gini ya. Coba penulisan apa seperti apa nama nama daftar pustakanya apa gitu. Oke, bab 4-nya ini sudah benar. Yang bab 1 sampai 3-nya saja lagi diubah.
Oke, itu buat Pak Irfan. Oke, saya buka lagi. Oke, ini tadi Pak Imade tadi ini yang sudah baik tadi, implementasi sistem kontrol. Oke, saya langsung ke bab 4. Ini sudah baik tadi Pak Imade. Oke, di bab 4-nya kita lihat, oke, analisis data, reduksi data, penyajian data, menarikan kesimpulan. Em, Teknik analisis datanya masih salah karena ini R&D, jadi kalau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ini kualitatif. Kalau Pak Imade itu harusnya teknik analisis datanya yang dari sini, Pak, dari prosedur penelitian di sini. Yang alurnya itu di sini nih. Ada apa tadi ya? Oh, ini ada analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu mungkin bisa pakai metode SWOT atau metode yang lainnya gitu. Jadi itu yang dituliskan. Perancangan perangkat keras nanti seperti apa, implementasinya seperti apa. Uji fungsional itu nanti pakai uji validitas, uji reliabilitas seperti apa. Nah, itu nanti evaluasinya seperti apa. Nah, kalau yang teknik analisis ini ke kualitatif. Kualitatif ya ini kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan bukan di situ nanti arahnya. Dibaikin lagi, kesimpulan sementara menjawab eh, rumusan masalah. Oke, ada 3 tadi ya. Ini sudah terjawab 3. Nah, ini dibuat poin seperti ini. Jadi enak dibacanya. Ini H1, H2, H3 salah. Nanti dihapus lagi ya. Jangan, enggak ada H2 dan H3 gitu. Langsung aja mendukung ketiga hipotesis. Jadi atau enggak usah ditulis ini, enggak apa-apa gitu. Langsung satu, dua, tiga aja. Oke, batasan penelitian ini oke, oke sudah benar. Oke, baik sudah benar. Nah, ini tulisan yang benar ya. Nama dulu, penulisan daftar pustaka, tahun, kemudian judulnya itu dimeringkan. Tapi di sini ada tahun lagi ya. Ini harusnya nggak ada tahun lagi. Nah, ini juga sudah oke. Nanti perhatikan lagi penulisan apa itu seperti apa. Ya, ini masih salah di bab 4-nya, Pak. Di analisis datanya. Ini analisis data kualitatif, bukan kuantitatif. Oke. Kemudian Moh Lutfi Saifullah. Oke. Analisis penerimaan dan penggunaan sistem e-learning yang terintegrasi kecerdasan buatan menggunakan model UTAUT 2. Oke, cover sudah, daftar isi juga sudah. Oke, benar. Oke, di bab 1 pakai body note, iya juga sudah. Oke, sudah baik. Penelitian terdahulunya mana ya? Oke, juga sudah. Rumusan masalah ada 3. Tujuan penelitian ada 3. Oke, benar. Oke, kajian pustaka. Oke, menceritakan. Nah, ini Bapak Ibu boleh seperti ini ya. Dibuat poin seperti ini boleh. Ini sudah baik nih penjelasannya, pendeskripsiannya. Oke, nah ini sudah dibuat tabel juga. Nah, ini sangat baik. Ini akan terlihat jelas ini nantinya. Oke, landasan teori terkait e-learning. Sudah ada referensinya. Model otout 2-nya juga sudah metodenya. Oke, ini sudah baik. Oke, kemudian pertanyaan penelitian, hipotesis. Nah, ini masih salah hipotesisnya, Pak. Penulisannya jangan H1, H2, H3, semuanya H1 saja ya. Harusnya juga menjawab pertanyaan penelitian. Kalau ada 3 pertanyaan penelitian, maka hipotesisnya juga hanya ada 3. H1-nya ada 3, H2-nya ada 3. Mungkin ini menjawab yang ini ya, menjawab metode UTAUT-nya ini ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Tapi nggak ada H9, H11. Hipotesis hanya H0 dan H1. Bab 3, oke ini kuantitatif. Oke, ya sudah benar.
Penelitian deskriptif, explanatory, oke ini juga sudah. Karena di model UTAUT 2 tuh kan banyak ya, apa ya. Populasi tidak terbatas, ini pengambilan sampelnya karena banyak mahasiswa UT, sampel random sampling, oke, ukuran sampel 200 sampai 300 responden. Oke, jenis dan sumber data. Ini di paragraf rata kanan kiri juga. Data dikumpulkan menggunakan metode survei. Oke, sudah benar. Instrumen. Oke, sudah ada indikator tiap variabel yang model utama tadi itu ya. Oke, oke. Oke, ini sudah benar. Sebelum masuk uji validitas, ada teknik analisis data ya, yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Kemudian, nah, inferensial ini, oke, sudah ya, analisis data inferensial sudah ada. Oke, oke, sudah baik untuk metodenya. Bab empatnya ini, oke, deskriptif tadi, demografistik. Oke, ini menjelaskan ada analisis data yang akan digunakan, ya sudah benar. Ada uji beda, oke. Oke, sudah benar. Kesimpulan sementara berarti menjawab tiga rumusan masalah di atas. Oke, ini nggak usah ada ini Bapak yang telah dibangun pada bab 2, nggak usah ada seperti itu, langsung saja sementara kesimpulan sementara yang disusun diharapkan langsung gitu aja, nggak usah ada mengutip bab 2 kayak gitu lagi. Oke, di batasan penelitian, oke metode sampling ini sudah benar samplingnya, instrumen step report, oke ini juga sudah. Nah ini mungkin kalau terlalu banyak namanya ini Pak bisa pakai Al-Rahmi WM DKK. Kalau tiga masih bisa ditulis semua, tapi kalau terlalu banyak ini bisa pakai DKK saja nggak apa-apa. Ini sudah benar. Oke, berarti oke sudah cukup. Ini sebenarnya hanya saja yang di hipotesisnya tadi saja itu yang H1, H2, H3 itu salah Pak. Itu masih harusnya H1 semua itu. Kalau memang menjawab yang di sini tadi, performance ekspektasi, effort ekspektansi dan seterusnya. Oke, itu buat Pak Lutfi. Oke, ini Pak Latif. Oke, untuk Pak Latif ini mohon ditambahkan cover, Pak. Ditambahkan cover, nama Bapak juga, nama universitas, ada judulnya apa? Ini masih kurang. Pengaruh penggunaan aplikasi SAP terhadap efektivitas. Ini masuk kuantitatif ya. Nah, ini belum ada daftar isi juga. Jadi silakan ditambahkan cover dan daftar isi. Oke, di sini pakai body note di latar belakang masih kurang rapi. Silakan dilakukan rata kanan kiri sama belum kelihatan mana paragraf 1, 2, dan 3. Nah, ini masih terlalu singkat. Ini tidak bisa ya, Pak ya. Ini latar belakang dari latar belakang sampai manfaat penelitian harusnya ada minimal 3 halaman. Ini terlalu singkat. Berarti masih sangat kurang di sini. Masih butuh penjelasan lagi di latar belakang itu teorinya itu biasanya banyak. Biasanya kalau judulnya seperti ini, pengaruh pengguguran aplikasi SAP berarti ada teori aplikasi SAP itu gimana, ada teori pengelolaan permit to work dan monitoring, itu ada teorinya. Baru ada penelitian terdahulu dan terakhir ada fenomena nih berdasarkan laporan internal. Ini di bagian akhir nih di halaman ketiga ini. Halaman 1 dan 2 masih teori dan penelitian terdahulu ini masih kurang. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu langsung di yang ini saja, Pak. Apakah ada pengaruh atau tidak? Ini nggak usah yang bagaimana ini, karena ini ke kualitatif. Jadi Bapak hanya memperhatikan apakah ada pengaruh atau tidak. Jadi tujuan penelitian juga hanya satu. Ini nggak usah. Oke, manfaat penelitian ini boleh.
tinjauan pustaka. Nah, ini setiap masuk ke bab ditaruh di halaman baru, landasan teorinya, nah sistem informasi ini harusnya masuk sub subbab lagi. Nah, ini masih sangat kurang. Ini wajib dibanyakin ya. Landasan teori itu sampai penelitian terdahulu tuh biasanya ada 3 halaman untuk landasan teori aja gitu. Jadi memang seharusnya memang banyak. Ada indikator SAP gimana, indikator permit to work gimana, indikator monitor pekerjaan gimana. Itu yang harus ada di landasan teori. Ini penelitian terdahulunya juga hanya judul saja, belum ada hasil penelitiannya apa. Nah, ini nanti dibuat hasilnya apa, supaya jelas apakah memang berhubungan sama penelitian kita atau tidak. Nah, ini juga kurang masih di pertanyaan penelitian sama hipotesis. Di pertanyaan penelitian ya berarti satu saja, hipotesis juga satu saja. Nah, di bab 3 ini dimasukkan ke halaman baru lagi. Jenis penelitiannya kuantitatif, oke, lokasi. Nah, ini dijelaskan nanti kuantitatif asosiatif itu apa, dijelaskan agak banyak. Populasi dan sampel, jumlah sampel minimal 30. Nah, ini harusnya pakai penarikan sampel purposif. Oke. Nah, populasinya oke sudah. Hanya saja dibuat paragraf ya, dibuat subbab ini Pak. Dibuat quote, jenis dan sumber data, oke, teknik pengumpulan data, oke. Analisis data. Nah, ini harusnya dijelaskan uji validitas, reliabilitas itu setiap uji ini harusnya ada teorinya, Pak. Ini cuma menyebutkan saja, belum ada teorinya. Oke, di ini juga di variabel dan indikator ini harusnya, nah ini sudah ada indikatornya, hanya saja dibuat poin, kemudian penggunaan. Nah, ini harusnya dibuat paragraf nih, variabel X, paragraf sendiri dengan indikator 1, 2, 3, 4, variabel Y paragraf sendiri dengan indikator 1, 2, 3, 4. Oke, ini di belum ada bab empatnya. Teknik analisis datanya itu gimana nantinya, kesimpulan sementara gimana, batasan penelitian gimana, daftar pustakanya juga masih kurang. Ini masih kurang banyak, Bapak, karena penelitian terdahulu ini belum ada masuk sepertinya. Dan mungkin masih diubah lagi. Nanti saya tuliskan di sistem. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya review sementara ini terkait pekerjaan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tugas-tugasnya? Apa ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti untuk tugas 4 ini ada similarity ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang di atas 30% nanti saya akan infokan. Nggak bisa saya nilai, Bapak Ibu wajib merevisi lagi kalimat-kalimatnya. Oke, pengumpulan sampai akhir Desember kalau tidak salah di sistem itu. Tapi segera saya periksa supaya Bapak Ibu bisa lihat kekurangannya apa. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin bisa saya akhiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom kita pada hari ini. Silakan untuk diskusinya bisa di WA atau langsung chat saya pribadi juga boleh terkait tugasnya jika ada yang belum dipahami atau belum paham apa yang harus direvisi. Oke, selebihnya nanti kita akan di sistem terkait eh, nanti saya tuliskan apa saja revisi yang harus Bapak Ibu lakukan terkait proposal Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya buat malam ini. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.